yang lebih real, Pak. Yang ditakutkan dari seorang PPK itu apa sih sebenarnya? Sehingga kok tadi sampai ada statement, oh ternyata banyak yang nggak mau daripada banyak yang mau gitu maksudnya. Nah, ini apakah soal tanggung jawabnya kah atau apa? Ya, ini pengalaman pribadi aja yang nggak mau ngomongin yang lain lah. Kita nggak tahu. Pengalaman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ngobras seputar pengadaan. Masih bersama saya. Dan nggak lupa di channel Toko Zoom Official. Nah, kali ini saya sebelumnya ketemu dengan teman lama. Nah, trigger dari ketemuan ini setelah saya nonton ada trial film yang akan tayang. Nah, ini bintangnya ini mengingatkan saya pada dia, makanya langsung saya kontak dia. Dan teman-teman bisa lihat seberapa miripnya tamu saya yang saat ini dengan film yang saya maksud. Aktor dalam film yang saya maksud maksudnya. Berikut ini adalah Vin Diesel. Silahkan dibuka dulu maskernya. Halo, ya, Jumars ya. Nama aslinya adalah Bobby Wahyudi, Pak ya. Ya, betul. Bobby Wahyudi. Oke, kelahiran USA ini ya. Yang bener apa Pak ini? Cianjur atau Cianjur? Cianjur ya. Cianjur. Oke. Lahir Cianjur, besar di Chicago. Oh gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya kita ketemu udah lama Pak ya. Sebelumnya saya kenal dengan ayahnya dulu. Ini kayaknya kita seumuran ya, jangan. Nah, setelah sekian lama, nah sekarang ini saya dengar kabar, ini saya ngomongnya Pak atau Bro sebenarnya harusnya. Ya, biar lebih yang akurat. santai aja lah. Santai ya, Pak Bro lah ini. Nah, Pak Bro ini Mas Bro. Nah, ternyata Pak Bro ini sekarang jadi salah satu kepala UPT di sebuah dinas. UPT apa itu Pak? UPT Laboratorium Bahan Konstruksi. UPT Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPR. Nah, ada satu yang kenapa saya kepingin juga ngobrol-ngobrol, karena ternyata update-nya ternyata sekarang jadi PPK juga ya katanya. Bapak sekarang nih PPK juga ya? Ya berdasarkan SK ya, surat tugas dari Pak Dinas. Hah? Maksudnya PPK berdasarkan SK gitu? Iya. Ini PPK apa coba? PPK yang mana? Ya sebenarnya sih saya nggak mau Pejabat dibilang pembuat komitmen atau penata keuangan. Ada tuh PPK pejabat pembuat komitmen sama pejabat penata perusahaan keuangan ada. Atau pejabat penanda tangan kontrak, ada yang gitu ya? Pejabat penandatangan kontrak. Yang bener ada. singkatannya yang mana itu? Ini tergantung apa dulu nih, fungsinya beda. Oh, fungsinya beda. Fungsinya beda. Nah, ini kita ngomongin seputar di dunia pengadaan barang dan jasa. Ya kalau untuk pengadaan barang jasa, PPK-nya PPK pejabat pembuat komitmen. Gitu. Terus nanti kalau yang tadi disebutin itu pejabat penandatangan kontrak itu adalah yang pejabat yang berhak menandatangan di surat perjanjian. Nah, ada 3 tuh. Oh. Dari mulai PA, KPA, dan PPK. Oh gitu. Nah ini teman-teman ada dapat pengetahuan yang baru nih seputar dunia pengadaan, bahwa karena di Indonesia kalimatnya panjang-panjang, akhirnya suka membuat singkatan-singkatan. Nah, padahal singkatannya ternyata sama. Singkatan sama. Kosakatanya berbeda kalau dipanjangin. Itu ada 3 tadi kan ya. Nah, makanya singkatan juga harus ditambahkan. Apa tuh? Kalau untuk pejabat pengadaan, untuk di pengadaan,
pejabat pembuat komitmen (PPK). Kalau pengadaan pejabat pembuat komitmen PPK. Kalau untuk PPK satu lagi yang penata keusahaan keuangan itu harus PPK SKPD biasanya. PPK SKPD. Ya, untuk membedakan tadi. Oke. Gitu. Nah, ada lagi PPK satu lagi nih. Itu yang disebut di perkara KPP nih, pejabat penataan kontrak. Oh. Nah, ini orang-orang yang boleh bertahan kontrak tuh. Itu. Singkatannya PPK juga. Ada. Tapi biasanya nggak disingkat PPK, dia hanya disebutkan aja pejabat penataan kontrak. Untuk menghindari kerancuan antara PPK pengadaan dengan pejabat penataan kontrak. Ya. Nah ini teman-teman pelaku pengadaan memang harus rajin-rajin menambah pengetahuan nih, karena bisa salah-salah nih, termasuk saya nih. Ya, peraturannya berubah-ubah mas. Iya. Banyak sekarang udah perpres yang terbaru, udah pada tahu belum nih perpres yang terbaru kan? Tapi sebelum ke situ, tadi Pak Bro ini ngomong, saya bukan PPK, maksudnya gimana? Saya mengundang ke sini karena biar kita ini ada ngobrol-ngobrol juga. Nah, saya pengen tamu saya ini berbagai unsur memang. Ada nanti pejabat pengadaan, ada yang ahli pengadaan, ada yang kemarin ada probity advisor. Nah sekarang ini salah satu PPK. Tapi tadi begitu saya tanya, saya bukan PPK, maksudnya gimana maksudnya? PPK ya, tapi saya bukan PPK, gimana maksudnya? Kalau saat ini masih bisa diakui nih, berdasarkan aturannya ya nih, kita bicara aturan nih. Di Perpres 16 2018, PPK itu harus punya kompetensi. Jadi yang disebut sebagai seorang yang layak sebagai PPK adalah yang punya sertifikat kompetensi. Kompetensi begitu? PPK. Kompetensi PPK. Nah. Itu ada ujiannya gitu? Ada diklatnya juga. Nah itu diklatnya di LKPP mas. Di LKPP? Ya. Nanti kalau lulus nih, baru dapat sertifikat kompetensi PPK. Nah itu lumayan tuh, berapa kompetensi yang harus dikuasai itu, kalau nggak salah 10 atau 12 gitu ya. Nanti ya tolong diperbaiki aja nih. Kalau misalnya ada yang tahu teman-teman yang lain. Oke. Nah, nanti... Atau pernah ikut kompetensi PPK dan lulus, nah kasih tahu aja. Soalnya lumayan berat mas. Maksudnya bisa dibilang PPK itu karena harus ada mendapatkan sertifikasi itu lumayan berat. Betul. Karena setiap kompetensi diujikan. Nah, ketika Mas Bro ini kemarin menjadi PPK, itu ikut ujian itu atau prosesnya yang lain? Kalau kami ini sekarang nih, terutama yang di PUPR, kita itu ditunjuk atau dijadikan PPK berdasarkan SKPA, SK Kepala Dinas, dengan dasar sudah pernah mengikuti pengadaan barang jasa tingkat dasar dan bersertifikat PBJ pemerintahan. Nah itu sebetulnya setelah di Perpres yang baru itu kompetensinya ditingkatkan lagi mas. Jadi seseorang tidak hanya bisa ditunjuk PPK kalau sudah PBJ tingkat dasar, tapi harus bersertifikat kompetensi PPK gitu. Nah ini tenggat waktunya ini kalau nggak salah ya sampai akhir 2022 kalau nggak salah. Sampai akhir 2022. Kalau nggak salah nih. Nanti di 2023 itu seseorang bisa ditunjuk PPK kalau memiliki sertifikasi kompetensi PPK tadi. Tapi sekarang kira-kira ada nggak di luar sana orang yang memang sudah memiliki sertifikasi itu? Ada. Udah banyak? Ada. Oke. Nah ini seputar dunia per-PPK-an ya. Bahwa ternyata PPK itu seseorang bisa menjadi PPK salah satunya karena menerima surat memiliki sertifikat kompetensi. Memiliki sertifikat kompetensi. Yang kedua karena dapat SK tadi ya. Gitu. Tapi kalau sudah memiliki sertifikat kompetensi bisa disebut PPK. Dia memiliki kompetensi itu. Cuman baru ditugaskan dengan adanya SK. Dia menjadi PPK di instansi mana? Itu SK-nya ada. Nah, kalau saat ini jadi PPK apa? Maksudnya di barang kah, di jasa kah, atau di semua gitu?
saat ini sesuai SK yang saya terima ya, di konstruksi irigasi, bidang irigasi. Konstruksi dan irigasi. Bidang irigasi dan sumber daya air maksudnya. Jadi PPK konstruksi di bidang irigasi sumber daya air. Konstruksi bidang irigasi dan sumber daya air. Nah, kalau sebelumnya tapi pernah juga di barang dan jasa yang sebelumnya masih di konstruksi tapi di bidang pembangunan jalan. Oh, gitu. Ya. Oke. Nah, kira-kira kita bicara mengenai per PPK-an ini, aturan berubah terus ya Pak ya. Aturan berubah terus. Nah, ini teman-teman juga harus ngikutin. Termasuk saya juga kemarin ngobrol-ngobrol baru tahu, ada perpres baru, perlem baru yang baru 2 bulan yang lalu. Saya nggak tahu tuh. Nah, ini kita akan bahas sedikit tentang fungsi dan tugas PPK antara yang dulu dan yang update yang sekarang. Sekilas saja Pak. Nanti kalau ya sepengetahuannya Bapak lah, kalau yang nanti ada yang bisa lebih komplit ya silahkan komen ya. Atau kalau mau menambahkan datang ke sini. Mas ngundang saya salah berarti harusnya ngundangnya Pak Muji Santosa gitu. Ngundangnya. Iya. Moga-moga para ahli pengadaan itu berikutnya mau datang ke sini Pak. Pak Khalid Mustafa tuh yang harus diundang harusnya. Itu lebih mantap. Oh, mereka setahu saya para pakar ya. Para pakar dan ikut merancang undang-undang. Ya. Iya, keren sih mereka. Ya, nggak apa-apa Pak, kita newbie lah. Nggak apa-apa. Ini yang sepengetahuan saya. Sepengetahuan. Karena ini aturan yang baru juga baru kita buka-buka sedikit nih. Sebetulnya kalau gampangnya sih lihat di matriknya aja tuh. Lihat di matrik antara 16 dengan 12. Bedanya apa sih? 12. Yang baru itu yang 12. 12 2021. 12 2021. Ini masih hangat banget masih hangat-hangat kuku lah. Masih hangat-hangat kuku. Jadi prinsipnya yang beda apa? Prinsipnya ini masalah PPK ya. PPK aja. PPK ya itu tadi sebetulnya tetap di Perpres 12 ini juga yang dimaksud bisa ditugaskan jadi PPK itu harus memiliki kompetensi tadi. Nah, cuman masih dikecualikan. Ya ini kalau nggak salah juga sampai akhir 22 tahun 2022 nih. Nah setelah itu jika belum memiliki kompetensi itu nggak bisa jadi PPK maksudnya, nggak bisa ditunjuk jadi PPK gitu. Berarti setelah 2022 orang yang mau menjabat fungsional sebagai PPK dia harus ikut uji kompetensi itu. Kalau bahasanya bukan orang yang mau nih, biasanya nggak ada yang mau ya. Oh gitu ya. Tapi jika pimpinan akan menunjuk seorang jadi PPK, ya, jadi harus ditingkatkan dulu tuh kompetensinya. Ini salah loh. Saya pikir banyak orang yang mau, ternyata sebaliknya. Nggak tahu. Banyak orang nggak mau gitu. Banyaknya karena belum hafal aja sih, belum mengenal apa sih tugas fungsi PPK gitu. Terus apa sih Perpres itu? Oke, kita simpan dulu pertanyaan saya. Kenapa orang nggak mau itu? Tapi sekarang jelasin dulu. Apa sih tugas dan fungsi atau peranan PPK itu? Peran PPK itu sebetulnya mulai dari merancang dokumen pengadaan nih. Menyusun rencana dokumen pengadaan. Terus merancang RUP, rencana umum pengadaan, yang nanti akan ditetapkan oleh PA. Gitu. Sebetulnya banyak nih dari A sampai O nih. Kalau dulu 2016 itu A sampai M. Poinnya. Nah sekarang nambah 1. Apa? Sampai O itu, tapi urutannya bergeser Mas. Urutannya bergeser. Daripada saya salah mending baca aja ya. Iya baca. Karena kalau ini aturan kan harus benar. Iya dong. Kalau aturan tuh kalau salah-salah nanti ini orang mendengarnya. Saya juga nanya yang bener nih bukannya. Ini karena saya juga nggak tahu. Nah teman-teman bisa jadi sama Pak. Ada yang nggak tahu. Kita cuek aja. Kita seolah-olah ngasih informasi kepada orang yang memang belum tahu. Sama kayak saya gini, nanya. Dulu itu Perpres 16 itu masih di pasal 11 tentang tugas fungsi PPK ini.
Mulai menyusun perencanaan pengadaan tadi yang saya bilang, Oke. menetapkan spesifikasi teknis, Ya. menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, ya. Tapi ini baru sampai D nih. Nanti di peraturan yang baru di 12 ini, yang A-nya tetap menyusun perencanaan pengadaan. Nah, tapi yang B-nya itu poinnya berubah, Mas. B-nya poinnya? Yang tadi menetapkan spesifikasi teknis, tapi jadi melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa. Mengkonsolidasikan pengadaan. Mengkonsolidasikan. Ya, Konsolidasi itu gimana maksudnya? mengkonsolidasikan itu misalnya ada kegiatan-kegiatan yang mirip nih. Mm-mm. Ya udah disatukan aja satu paket misalnya gitu. Gitu. Nah, itu. Nah, jadi agak geser nih, yang tadinya B jadi turun ke C, dia menetapkan spesifikasi teknis masih sama, menetapkan rancangan kontrak. Lalu yang krusialnya lagi, kalau dulu itu menetapkan surat penunjukan penyedia jasa itu ada di poin J ya. Nah, sekarang bergeser ke akhir, paling akhir di P berarti, di poin P. Karena ini ada kaitannya nanti dengan ketika tidak ada penetapan PPK nih. Ketika PPK itu dialih tugaskan ke PPTK atau dirangkap langsung oleh KPA. Nah, artinya di sini menyatakan bahwa saya bacakan ya. Ketika dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, pihak KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai huruf M. Oh, itu gitu. Nah, penugasannya itu enggak semua, tapi A sampai M aja. Nah, kenapa A sampai M? Karena N, O dan P-nya itu masih bisa dilaksanakan oleh PA-nya gitu. Itu kalau buka di Perpres itu pasal berapa itu kira-kira? Pasal 11. Sama. Pasal 11 ya. Di 16 dan 12 Sama, itu sama pasal Pasalnya masih sama. 11. Hanya ada perubahan-perubahan aja gitu. Nah, ini teman-teman nanti mau lebih detail apa yang dijelasin sama Mas Bro ini bisa lihat di Perpres atau di 2016 matriknya atau lah. 2012 atau mau cari googling aja cari matriknya. Betul. Nah, secara prinsip nih, dengan perubahan isi Perpres tadi, itu maksudnya lebih berat kah, lebih ringan kah, atau bagaimana kalau yang dirasa-rasa? Sebetulnya Kira-kira gini ya ini menurut perkiraan saya ya, sebetulnya dibilang berat nggak berat gitu. Karena apa? Karena tadi tuh dibilang kok pada nggak mau sih jadi PPK gitu kan. Nah, dengan adanya perubahan ini, artinya PPK itu kan ketika di bawahnya tidak di bawah KPA ya, tidak ada orang yang punya kompetensi PPK tadi. PPK-nya bisa dirangkap oleh KPA langsung. Oke. Gitu. Tapi kalaupun misalnya KPA-nya terlalu berat nih tugasnya, tadi di ayat 3 ini bisa menetapkan PPTK yang dikasih tugas tambahan PPK. Tapi ada syaratnya nih Mas. Apa tuh? Si PPTK juga harus punya kompetensi PPK. Tapi nggak ditunjuk PPK dia ya. Ya. Dia hanya PPTK tapi menjalankan tugas PPK gitu. Dengan surat dari PPK tadi. Tapi syaratnya si PPTK ini juga harus punya kompetensi PPK. Kalau nggak punya kompetensi itu nggak bisa juga Mas. Jadi tugas PPTK-nya nanti tetap nih, awalnya kan dia sebagai pembantu penata keuangannya KPA, PPTK itu. Nah, ketika KPA-nya merangkap PPK atau si PPTK-nya ditugasi PPTK, nah si PPTK ditugasi PPK, dia harus punya kompetensi dulu. Kalau si PPTK ini, si personnya ini tidak punya sertifikasi kompetensi PPK, ya nggak bisa juga ditunjuk sebagai PPK. Artinya semuanya oleh KPA gitu. Aduh, ini memang kalau nggak detail baca, pusing ya? Ya lumayan sih. Karena kalau saya dulu ini yang paling simple, PPK itu dalam pengetahuan saya, kenapa kok misalkan
mau tanya ini kemana, mau tanya ini kemana, biasanya begitu kan. Nah, yang saya tahu namanya PPK itu yang pertama adalah pembuat HPS, itu yang saya tahu. Nah, yang kedua tadi penyusun KK atau apa tadi ya. Nah, yang ketiga penandatangan kontrak. Terus yang keempat memberi rekomendasi ketika mau bayar atau apa. Ini yang saya tahu prinsipnya hanya itu. Ternyata tadi banyak tambahannya. Ya, sedikit koreksi tadi. Bukan membuat HPS ya. Oh, bukan. Tapi menetapkan. Oh, menetapkan. Jadi yang membuat menyusun itu bisa dibantu oleh stafnya PPK. Kalau staf PPK-nya punya staf. Menetapkan gitu. Yang betul. Ya, menetapkan. Oh, oke. Jadi yang nyusun atau membuat itu kan nggak harus si PPK-nya. Apalagi kalau tadi tuh ternyata PPK-nya adalah KPA. Nah, tugas tambahannya kan makin banyak tuh. Nah, ketika dia harus nyusun atau menetapkan HPS, ya dia dibantu oleh tim teknis untuk nyusun itu. Nah, sebentar. Tapi kemarin itu ada juga yang info yang saya dapat. Kalau misalkan di levelnya pemerintah daerah misalkan, terus kemudian di setiap OPD ada yang ngomong bahwa PPK itu harus KPA yang notabene adalah kepala dinas. Itu benar atau enggak? Ya kalau kita lihat Permendagri 77 bisa benar juga. Karena ini sekarang nih, maksudnya itu suatu keharusan atau bukan kalau berdasarkan? Kalau Permendagri itu KPA, Permendagri 77 ya. Gitu. Berarti tinggal di setiap instansi itu mau pakai acuan yang mana? Ya. Tapi kalau undang-undang yang lebih tingginya yang mana, Pak? Perpres atau? Jadi Perpres sama Permendagri itu kan apa namanya dikombin, apalagi untuk di daerah ya. Karena di pusat itu tidak dikenal PPTK kan. Oke. Yang dikenal PPTK itu di Permendagri untuk di daerah gitu. Nah, untuk PPK-nya sendiri kalau Permendagri ya harus eselon 3 nih. Nih, mohon maaf nih kalau ada kesalahan sedikit, nanti koreksi aja ya. Tapi yang sepengetahuan kita nih, sepengetahuan saya gitu ya, bahwa di Permendagri 77 itu ya harus eselon 3 yang jadi PPK gitu. Iya, soalnya apa namanya, kemarin itu ada juga kebetulan nih kan kita juga ikut di salah satu perusahaan kita ada yang ikut di e-katalog, Pak. Nah, ketika mau proses berkontrak itu ternyata ada revisi karena ternyata ada perubahan-perubahan begitu. Yang tadinya PPK-nya si A, ini ternyata ada surat baru bahwa ini harus dirubah karena PPK-nya menjadi si B. Nah, si B ini ternyata adalah KPA yang notabene kepala dinas begitu. Akhirnya proses berita acara serah terima dan segala macam bergeser, kurang lebih begitu. Tadi KPA-nya gitu. KPA-nya kepala dinas apa kepala bidang nih? KPA-nya kepala dinas. PA, kalau kepala dinas PA. Ya, PA ya. Ya, kepala dinas PA. Apa maksudnya PA langsung merangkap PPK? Bisa juga. Ya, tapi sebelumnya PPK-nya kepala bidang. Sebelumnya PPK-nya kepala bidang. Iya. Kemarin ada cerita kasus kayak gitu sih. Ya. Kalau yang mungkin gini, si KPA ini kan gini, PPK itu tidak boleh merangkap penatangan SPM ya. Nah, mungkin jabatan KPA-nya ini nggak bisa di penatangan SPM ini nggak bisa dilepas. Jadi mungkin pimpinan milih salah satu nih, kamu mau jadi penatangan SPM apa jadi PPK gitu kan. Nah, kalau penatangan SPM mungkin numpuk semua di pimpinan juga di kepala dinas di PA terlalu banyak, ya mungkin ya udah ke PPK-nya ditarik oleh PA, mungkin itu sih. Ya. Akhirnya si PPK-nya dijabat oleh PA, PPK-nya langsung di pusat tertingginya ya. Ya. Nah, jadi ini tetap si KPA-nya bisa natangan SPM. Ya, ini rasanya penting juga diketahui oleh sobat pengadaan yang lain atau pelaku pengadaan yang lain, bahwa dari awal harus clear betul siapa yang menjadi PPK, siapa yang menjadi pejabat pengadaan, agar proses pencairan
atau proses administrasinya tidak ada yang terhambat, kurang lebih begitu ya. Makanya itu sih, ini kan 2021, 2022 tuh tinggal besok nih. Setahun itu kan nggak lama gitu ya. Ya. Nah ketika aturannya bilang berakhir di 2022, kalau tidak ada yang bersertifikat kompetensi PPK, yang kayak saya nih belum punya sertifikat kompetensi PPK, nggak bisa lagi ditunjuk PPK. Gitu, otomatis lari ke eselon 3 ke atasnya. Nah mungkin si PPK yang ketika jadi dijabat oleh KPA ini mereka harus mau nggak mau ya nerima itu resikonya memang begitu gitu. Mempersiapkan diri untuk ikut uji itu juga. Kalau untuk level KPA nggak perlu. Oh nggak perlu. KPA nggak perlu. Tapi kalau misalnya di luar itu, kayak misalnya saya nih yang baru punya sertifikat barang jasa dasar, itu harus punya kompetensi PPK dulu. Oke, nah tadi ini yang lebih real Pak, yang ditakutkan dari seorang PPK itu apa sih sebenarnya? Sehingga kok tadi sampai ada statement, oh ternyata banyak yang nggak mau daripada banyak yang mau gitu maksudnya. Nah, ini apakah soal tanggung jawabnya kah atau apa? Ya, ini pengalaman pribadi aja ya, nggak mau ngomongin yang lain lah, kita nggak tahu. Pengalaman pribadi. Karena mungkin mereka melihat gitu. Saya sering bolak-balik ke Bandung nih, gitu kan, pemeriksaan ini, pemeriksaan itu, gitu kan. Tapi sebetulnya kalau selama kita menguasai materinya ya, it's okay, no problem, gitu kan. Cuman kan ketika masalahnya itu ternyata si PPK-nya tidak menguasai materinya ya, jadi bulan-bulanan lah di sana pertanyaan kan sablek-ablek pertanyaan. Nah itulah mungkin yang membuat mereka berpikir ulang ya ketika ditunjuk jadi PPK itu gitu. Ke Bandung itu kemana Pak? Nah kalau para pengadaan udah bertahu lah, udah pasti tahu lah gitu kan. Nah ini kan ditonton orang dari Sabang sampai Merauke. Nah kalau orang misalkan jadi ini Mas dipanggil APH gitu kan. Dipanggil APH kan bisa di Bandung, bisa di sini juga APH. Nah maksudnya kalau yang nonton orang Jogja, ngapain saya ke Bandung? Bener. Ini yang nonton bahkan nanti ke mancanegara loh ini. Kalau di Jogja ke DAI Jogja. Iya, ini sampai ke USA loh ini. Nonton itu. Bener. Hah? Iya juga ya. Ngapain orang Chicago tadi ke Bandung? Ya itu artinya mungkin ya karena kurang persiapan juga sih. Maksudnya kurang persiapan itu kan artinya dia tidak menguasai materinya. Tata aturan yang ditetapkan di Perpres tadi itu memang betul ya, bahwa seorang pada posisinya harus memang memiliki kemampuan punya sehingga kompetensinya. Tadi ketika merencanakan nggak salah, ketika menetapkan tidak salah, poinnya itu kan. Ya. Kalau di sesi yang sebelumnya, teman-teman bisa lihat pesan dari ada salah satu tamu saya, jangan sampai BTS katanya. Bukan yang dance gitu, jangan sampai BTS, belanja tapi susah akhirnya. Nah, itu karena tadi berarti materi saat merencanakannya yang kurang tepat mungkin. Kurang tepat karena mungkin dia tidak memiliki kompetensi itu.